Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan-kawan mengenai soal-soal pilihan P3K teknis tahun 2024 dalam bidang jabatan pengadministrasi perkantoran. Untuk lebih jelasnya, simak soal-soalnya sampai selesai ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang ikut tes nanti lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat belajar. Baiklah, kita mulai dengan soal yang pertama. Pegawai ASN pengadministrasi perkantoran yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk pertama kali dan melaksanakan fungsi dasar dalam jabatan fungsional keterampilan adalah titik-titik. A. Jabatan fungsional keterampilan pertama. B. Jabatan fungsional keterampilan terampil. C. Jabatan fungsional keterampilan mahir. D. Jabatan fungsional keterampilan penyelia. E. Jabatan fungsional keterampilan pemula. Jawaban yang paling tepat adalah E. Jabatan fungsional keterampilan pemula. Pegawai ASN administrasi perkantoran yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk pertama kali dan melaksanakan fungsi dasar dalam jabatan fungsional keterampilan adalah yang disebut sebagai jabatan fungsional keterampilan pemula. Kemudian soal selanjutnya nomor 2. Saat melakukan pemeliharaan rutin pada sistem layanan, seorang pengadministrasi perkantoran mendeteksi adanya anomali yang menyebabkan gangguan besar. Tindakan terbaik apa yang bisa diambil seorang pengadministrasi perkantoran? A. Menghentikan pemeliharaan dan melaporkan anomali ke tim teknis segera. B. Melakukan pemeliharaan tanpa melaporkan anomali. C. Menunggu hingga anomali menjadi masalah nyata sebelum melaporkannya. D. Mengabaikan anomali dan menyelesaikan pemeliharaan sesuai jadwal. E. Mengubah jadwal pemeliharaan tanpa pemberitahuan kepada pelanggan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menghentikan pemeliharaan dan melaporkan anomali ke tim teknis segera. Pembahasannya, menghentikan pemeliharaan dan melaporkan anomali ke tim teknis segera adalah tindakan terbaik yang harus diambil saat seorang pengadministrasi perkantoran mendeteksi adanya anomali yang berpotensi menyebabkan gangguan besar selama melakukan pemeliharaan rutin pada sistem layanan. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam situasi di mana sistem operasional mengalami overload akibat permintaan yang tinggi, tindakan proaktif yang harus dilakukan oleh seorang pengadministrasi perkantoran adalah titik-titik. A. Menginstal perangkat lunak baru tanpa pemberitahuan. B. Menyampaikan pemberitahuan kepada pelanggan mengenai potensi keterlambatan. C. Menutup sementara layanan untuk mengurangi beban. D. Mengalihkan semua pelanggan ke layanan manual. E. Mengabaikan masalah dan menunggu hingga permintaan menurun. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyampaikan pemberitahuan kepada pelanggan mengenai potensi keterlambatan. Pembahasannya, menyampaikan pemberitahuan kepada pelanggan mengenai potensi keterlambatan adalah tindakan proaktif yang harus dilakukan oleh seorang pengadministrasi perkantoran saat sistem operasional mengalami overload akibat permintaan yang tinggi. Dengan adanya pemberitahuan, maka akan mengurangi ketidaknyamanan pelanggan dan memungkinkan mereka untuk mengetahui apa yang diharapkan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang diberikan. Selanjutnya soal nomor 4. Seorang pengadministrasi perkantoran mendapatkan tunjangan yang akan dibayarkan akan disesuaikan dengan indeks harga yang berlaku di daerah tempat ASN tersebut berada. Jenis tunjangan yang dibayarkan sesuai indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing adalah titik-titik. A. Tunjangan kinerja. B. Tunjangan pendapatan. C. Tunjangan kesejahteraan. D. Tunjangan kemahalan. E. Tunjangan daerah.
Jawaban yang paling tepat adalah D. Tunjangan kemahalan. Pembahasannya, berdasarkan pasal 80 Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 disebutkan bahwa selain gaji, PNS juga menerima tunjangan kemahalan yang dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Selanjutnya soal nomor 5. Mengapa penataan arsip dengan sistem yang teratur sangat penting dalam pengelolaan surat? A. Untuk menghemat biaya pengelolaan surat. B. Agar surat tidak tercecer atau hilang. C. Memudahkan penerimaan surat masuk. D. Menjaga kerahasiaan informasi dalam surat. E. Mempercepat distribusi surat keluar. Jawaban yang paling tepat adalah B. Agar surat tidak tercecer atau hilang. Penataan arsip dengan sistem teratur seperti sistem abjad, nomor atau wilayah sangat penting untuk menjaga agar surat tidak tercecer atau hilang. Selanjutnya soal nomor 6. Di bawah ini yang bukan langkah-langkah penemuan kembali arsip pada sistem abjad adalah titik-titik. A. Mengisi bon peminjam. B. Mengisi buku kas kecil. C. Mengambil arsip yang diminta. D. Menuju tempat penyimpanan. E. Meneliti arsip yang diminta atau akan dicari dan ditemukan kodenya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengisi buku kas kecil. Langkah-langkah penemuan kembali arsip pada sistem abjad adalah mengisi bon peminjam, mengambil arsip yang diminta, menuju tempat penyimpanan, dan meneliti arsip yang diminta atau yang akan dicari dan ditemukan kodenya. Selanjutnya soal nomor 7. Dalam kasus peningkatan volume keluhan pelanggan tentang performa layanan yang lambat, seorang pengadministrasi perkantoran sebaiknya titik-titik. A. Mengumpulkan data keluhan untuk analisis lebih lanjut. B. Memberikan kompensasi moneter kepada semua pelanggan. C. Menolak keluhan dan mengklaim layanan berjalan normal. D. Menonaktifkan layanan sementara untuk investigasi. E. Mengubah algoritma layanan tanpa pemberitahuan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengumpulkan data keluhan untuk analisis lebih lanjut. Mengumpulkan data keluhan untuk analisis lebih lanjut adalah langkah yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengadministrasi perkantoran dalam kasus peningkatan volume keluhan pelanggan tentang performa layanan yang lambat. Dengan mengumpulkan data keluhan, seorang pengadministrasi perkantoran dapat menganalisis pola dan tren yang muncul dari keluhan pelanggan. Selanjutnya soal nomor 8. Salah satu bentuk mitigasi untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib, maka dapat digunakan tools titik-titik. A. Kartu tunjuk silang. B. Kartu indeks. C. Outslip. D. Buku arsip. E. Ticker file. Jawaban yang paling tepat adalah C. Outslip. Outslip atau slip pinjam adalah alat yang digunakan untuk mencatat ketika sebuah arsip atau berkas dipinjam dari arsip atau lemari arsip. Ini membantu dalam peminjaman arsip, sehingga arsip dapat dilacak dengan baik dan mencegah kehilangan. Selanjutnya soal nomor 9. Prosedur pengurusan surat keluar yang benar adalah titik-titik. A. Buat konsep, persetujuan konsep, agenda, ketik, tanda tangan, beri cap, lipat, sampul, kirim. B. Buat konsep, agenda, ketik, tanda tangan, sampul, kirim. C. Buat konsep, persetujuan konsep, agenda, ketik, tanda tangan, cap, sampul, kirim. D. Buat konsep, persetujuan konsep, ketik, agenda, tanda tangan, cap, sampul, kirim. E. Buat konsep dengan komputer, persetujuan, tanda tangan, cap, sampul, kirim.
Jawaban yang paling tepat adalah A. Buat konsep, persetujuan konsep, agenda, ketik, tanda tangan, beri cap, lipat, sampul, kirim. Prosedur pengurusan surat keluar yang benar biasanya melibatkan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Membuat konsep surat. 2. Mendapatkan persetujuan atau konsep surat tersebut jika diperlukan. 3. Menjadwalkan atau menetapkan waktu pengiriman surat atau agenda. Selanjutnya soal nomor 10. Sistem operasi mengalami kerusakan setelah instalasi pembaruan yang gagal. Langkah apa yang sebaiknya diambil? A. Menghapus pembaruan. B. Menghubungi teknisi. C. Menginstal ulang sistem operasi. D. Melakukan sistem restore. E. Menjalankan perangkat lunak diagnostik. Jawaban yang paling tepat adalah D. Melakukan sistem restore. Melakukan sistem restore adalah langkah yang sebaiknya diambil setelah sistem operasi mengalami kerusakan akibat instalasi pembaruan yang gagal. Sistem restore akan mengalihkan sistem operasi ke kondisi sebelum instalasi pembaruan yang gagal, sehingga memungkinkan untuk memperbaiki kerusakan dan mengembalikan fungsionalitas sistem operasi.